Jepang adalah negara seribu fantasi. 3 dekade silam, fantasi itu diwujudkan dalam bentuk robot yang diberi nama Gundam. Konsepnya sederhana, dunia terancam oleh kehadiran alien dan monster, hanya robot yang mampu menghadapi mereka. Popularitas Gundam perlahan menanjak. Di Jepang, Gundam adalah bagian dari khazanah budaya pop. Bahkan, muncul sebuah keyakinan bahwa teknologi robot akan jadi kunci keselamatan dunia suatu hari nanti. Atau setidaknya, robot bisa membantu mempermudah kehidupan umat manusia. Keyakinan tersebut sedikit demi sedikit terpenuhi. Kendati tak berbentuk raksasa seperti halnya Gundam, teknologi robot punya tempat istimewa di tengah realitas teknologi masyarakat Jepang. Robot bisa diandalkan untuk mengurai sengkarut masalah yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemacetan, pertanian, sampai susahnya mencari teman curhat. Penerapan teknologi robot merupakan bagian dari upaya Jepang untuk mewujudkan visi masyarakat 5.0. Lewat visi ini, pemerintah Jepang ingin menciptakan model ekonomi baru, dengan sepenuhnya melibatkan inovasi teknologi di bidang infrastruktur, keuangan, logistik, serta kecerdasan buatan. Robot mulai tren di Jepang pada pertengahan 1980-an, demikian tulis Tetsuji Yoshida. Waktu itu, diperkirakan ada sekitar 200 purwarupa robot bikinan berbagai perusahaan. Beberapa di antaranya dapat berfungsi dengan baik, sementara lainnya gagal beroperasi. Pengembangan robot berangkat dari alasan sederhana, memudahkan pekerjaan berat dalam konstruksi pembangunan, sekaligus meminimalisir kecelakaan kerja. Implementasinya bisa dilihat di banyak bidang, mulai dari otomotif, ruang angkasa, hingga reaktor nuklir. Sejumlah pengamat barat memandang obsesi Jepang terhadap robot berakar dari pandangan khas agama Shinto, bahwa setiap benda memiliki roh. Namun, bagi masyarakat Jepang sendiri, minat atas robot dipicu oleh manga. Dalam manga, robot acapkali digambarkan sebagai teman bermain anak-anak yang setia kawan, berani, adil, dan baik hati. Contohnya adalah karakter Astro Boy. Budaya memang punya andil yang cukup penting dalam mendorong minat masyarakat Jepang terhadap robot. Tapi, di balik itu semua, catat Federasi Robot Internasional, IRF, terdapat pula faktor ekonomi dan sosial yang mendukung pengembangan robot. Pada dekade 1980-an, industri otomotif di Jepang tumbuh pesat, menjadikannya sebagai pemain besar di dunia. Pelaku industri pun didorong beradaptasi, salah satunya dengan menerapkan teknologi robot. Kehadiran robot memungkinkan produsen otomotif Jepang untuk mengembangkan bisnisnya, membuka pabrik baru hingga ekspansi ke luar negeri. Kontribusi robot makin dinilai dibutuhkan manakala Jepang kekurangan tenaga kerja. Setiap tahunnya, masih mengutip laporan IFR, populasi usia kerja terus menurun. Dari 1995 hingga 2017 total, penurunan populasi tenaga kerja mencapai 13% serta diprediksi bakal berlanjut di tahun-tahun mendatang. Faktor-faktor di atas seketika berimbas pada ekonomi Jepang. Pada tahun 2016, kapasitas produksi Jepang di bidang robot mencapai 153.000, angka tertinggi sepanjang sejarah. Setahun berselang, Jepang memegang 52% kendali pasar robot global. Dari keseluruhan robot yang diproduksi, sekitar 115.000 diantaranya diekspor ke negara lain, dengan nilai perdagangan mencapai 2,7 miliar dolar. Sepanjang 5 tahun, dari 2011 sampai 2016, tingkat ekspor naik 3%, yang semula 72 menjadi 75%. Negara tujuan ekspor robot dari Jepang meliputi Amerika Utara, Cina, Korea Selatan, dan Eropa. Prospek ekspor robot diprediksi masih berjalan positif sampai 2022. Bila perekonomian Jepang stabil, angka ekspor selama antara 2018 dan 2022 berada di angka 5%. Jepang adalah negara yang sangat terobsesi dengan robot. Bahkan, pembuatan robot sendiri dilakukan oleh robot. Nah, teman-teman, itu dia tadi video pembahasan mengenai obsesi negara Jepang terhadap robot. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.